Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Putra Gitasari dengan NPM 2271020053 dari Prodi Sistem Informasi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu flowchart untuk memenuhi tugas dari Bapak Mezan Al-Khairi Kusuma selaku dosen mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Teori. Apakah kamu tahu istilah flowchart? Kata flowchart pasti sudah sering kamu dengar. Lebih lagi jika kamu sering membangun sebuah program. Flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, apa sih itu pengertian, fungsi, dan simbol dari flowchart tersebut? Berikut ini penjelasannya. Pertama, pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Fungsi flowchart fungsi utama dari flowchart adalah memberikan gambaran jelasnya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Kegunaan flowchart dilansir dari Geeks. Flowchart memiliki kegunaan antara lain: pertama, mempresentasikan suatu algoritma atau proses tertentu yang rinci dan rumit dengan simbol-simbol tertentu sehingga mudah dipahami. Yang kedua, menyederhanakan program yang kompleks dan rumit. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada tim untuk menggunakan flowchart sebagai metode pengumpulan data, mendeteksi masalah, mengembangkan perangkat, dan lain sebagainya. Yang keempat, flowchart berguna untuk merancang proses baru atau menambahkan fitur tambahan. Yang kelima, diagram alir atau flowchart dapat memudahkan berkomunikasi anggota satu dengan yang lainnya dengan meminimalisir kesalahpahaman pada sebuah tim. Yang selanjutnya, jenis-jenis flowchart. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis. Masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut ini jenis-jenisnya. Yang pertama, flowchart dokumen atau dokumen flowchart, atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur from dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua, flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, antara lain flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Yang ketiga, flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat, flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Yang kelima, flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem, hampir sama dengan flowchart sistem, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam penggambaran alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Kemudian ada simbol flowchart. Pada dasarnya, simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Yang pertama, ada flow direction symbol. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connection link. Ini yang gambar pertama, itu ada
simbol arus atau flow, yaitu menyatakan jalannya arus suatu program. Gambar yang kedua, simbol communication link, yaitu menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain. Gambar yang keempat itu ada simbol konektor, berfungsi menyatakan sambungan dan proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Itu gambar yang terakhir ada simbol offline konektor, menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Yang kedua ada processing symbol, simbol yang menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Ini gambar pertama, ada simbol proses, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh komputer. Simbol manual, yaitu menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Selanjutnya, simbol decision, yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dan kemungkinan jawaban ya atau tidak. Yang keempat, simbol predefinite process, yaitu menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Kemudian ada simbol terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Selanjutnya, simbol keying operation menyatakan segala jenis operasi yang diproses dengan menggunakan suatu mesin yang mempunyai keyboard. Selanjutnya, simbol offline stroke menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Selanjutnya, simbol manual input, memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyboard. Yang ketiga ada input output simbol, simbol yang menunjukkan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Yang pertama ada simbol input output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Yang kedua ada dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak di kertas. Yang selanjutnya ada disk and online stroke, simbol untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Simbol-simbol di atas memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya seperti simbol flow, on page, dan off page reference. Selain itu ada juga simbol yang berfungsi untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berjalan. Yang terakhir terdapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output. Selesai sudah penjelasan saya tentang flowchart ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung, dan maaf jika masih ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.